Hai kawan, it's me Rudy Nazar, dan pada petualangan kali ini kita akan mengeksplor Belitung selama 3 hari 2 malam. Perjalanan kami mulai dari Jakarta, dan untuk kali ini kita gak naik Vespa terlebih dahulu, melainkan kita naik pesawat karena kita dapetin harga yang cukup affordable sekitar 700.000 per orang. Menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, akhirnya kita tiba di Pulau Belitung. Sedikit teringat dimana di tahun 2018 lalu kami pernah touring ke Sumatera, dan waktu itu perjalanan pulang kami tempuh dari Palembang menyeberang ke Bangka, dan dari Bangka menyeberang langsung ke Jakarta. Jadi gak sempet dulu nih ke Belitung, dan pada akhirnya pada tahun ini kesampaian juga. Kita bakal explore Belitung. Setibanya di Bandara Belitung beberapa hari sebelum pemberangkatan, kami udah janjian terlebih dahulu nih sama orang yang sewain motor di Belitung. Dan kita di sini dapat sewa motor dengan harga 75.000 per hari, dan kalau menurut aku sih ini udah worth it banget karena dengan harga segitu itu tuh udah relatif murah banget. Tujuan pertama dari bandara, kami langsung gas menuju Danau Kaolin, yang dimana sebenarnya destinasi wisata ini tuh bekas tambang kaolin, yang dimana terkenal dengan danaunya yang berwarna biru, tapi kita nggak bisa turun langsung, dan juga spot foto dengan tumpukan pasir kayak gini. Setelah Danau Kaolin, perjalanan kami lanjutkan menuju salah satu tempat yang legendaris di Pulau Belitung, yaitu replika SD Laskar Pelangi yang tepatnya berada di Belitung Timur. Perjalanan ini menempuh jarak sekitar 66 km dengan waktu sekitar 1-2 jam. Tapi sebenarnya karena kami lebih banyak berhenti jadi agak lama. Dan untuk jalanan di Belitung ini relatif mulus ya. Cuaca cukup panas tapi gak usah khawatir karena anginnya juga cukup kenceng. Dan tentunya jalanan yang kami laluin juga benar-benar sepi. Ya balik lagi karena ini sebuah pulau yang dimana penduduknya kayaknya nggak terlalu banyak. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam, akhirnya kami tiba di SD replika Laskar Pelangi. Buat generasi 90-an, siapa yang nggak tahu coba kisah Laskar Pelangi yang ditulis dalam novel karya Andrea Hirata, lalu juga dibuatkan film dengan judul Laskar Pelangi yang diluncurkan 2 dekade yang lalu. Nah, untuk tiket masuk sendiri ke tempat ini ya itu cuma sekitar Rp5.000. Di tempat ini juga kita bisa menemukan anak-anak yang seolah-olah menjadi murid di SD Laskar Pelangi ini. Tentunya kalian juga bisa berinteraksi langsung dengan mereka, seperti kayak ngasih games, pertanyaan, ataupun bahkan mengajak mereka bermain. Tapi jangan sampai lupa juga untuk kasih hadiah atau bekal buat mereka. Di hari pertama setelah mengunjungi Danau Kaolin dan juga SD Laskar Pelangi, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Belitung, atau lebih tepatnya di pusat kota. Melewati jalanan yang persis tadi kami lalui, dan selama menempuh perjalanan sekitar 2 jam lebih, akhirnya kami tiba di pusat kota. Singkat cerita, menginap di hotel yang gak terlalu jauh dari pusat kota, dan saat malam hari tiba, kami menikmati kota Belitung, mencicipi kuliner khas Belitung dan juga yang lainnya. Malam berganti menjadi pagi, kami pun langsung gas menuju pantai Tanjung Kelayang. Nah, di sini juga kami udah janjian nih sama tour guide yaitu Bang Galang, yang dimana beliau akan mengantarkan kami ke 5 pulau yang ada di Belitung, atau istilahnya Hoving Island. Tiba di Tanjung Kelayang sekitar pukul 8 pagi, kami pun langsung menaiki kapal Bang Galang, dan petualangan mengelilingi 5 pulau akan dimulai. Pulau pertama yang kami kunjungi adalah Pulau Batu Berlayar. Ini sih asli bagus banget. Kenapa disebut Pulau Batu Berlayar? Karena kalau kata Bang Galang sih, kalau misalkan air naik, batunya tuh berdiri seolah layar yang ada pada kapal. Lanjut pulau kedua yaitu Pulau Pasir. Tapi sebenarnya untuk Pulau Pasir ini sih untung-untungan ya, karena kalau air lautnya lagi surut, pulaunya bakal kelihatan. Tapi berhubungan airnya sedang pasang, akhirnya pulaunya nggak ada, jadi nggak kelihatan. Jadi kami langsung skip menuju ke Pulau Lengkuas. Nah, yang menjadi unik di Pulau Lengkuas ini terdapat mercusuar dan juga pasir putih yang tentunya membuat tempat ini tuh benar-benar indah banget.
I know that you're afraid. It feels like every day things are slipping away. You're slipping away, and you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time, out of time. You're out of time, you're out of time, and now you're out of time. Setelah puas menikmati Pulau Lengkuas, akhirnya kami lanjutkan lagi perjalanan menuju ke tempat snorkeling. Gak cuma Hoving Island, di dalam paket trip ini juga kita bakal dapetin trip snorkeling melihat langsung keindahan bawah laut Pulau Belitung. Dan spot yang ditunjukkan oleh Bang Galang juga ini benar-benar bagus banget. Setelah snorkeling, perjalanan dilanjutkan menuju Pulau Kelayang, atau warga sekitar juga sering menyebutnya dengan Pulau Garuda. Nah, di sini tuh ada destinasi goa dan juga telaga yang keren banget, yang dimana kalian bisa ngeliat bebatuan yang mempunyai gradasi warna yang keren banget. Dan jujur aku juga benar-benar speechless ketika ngeliat tempat ini secara langsung. Setelah Hoving Island selesai, kami lanjutkan perjalanan menuju Pantai Laskar Pelangi atau Pantai Tanjung Kelayang, yang dimana lokasi tempat ini tuh persis banget nih tempat dimana syuting Laskar Pelangi. Hamparan bebatuan yang besar membuat tempat ini tuh benar-benar indah banget, dan waktu yang pas banget karena kami berkunjung ke pantai ini sekitar pukul 5 sore bebarengan dengan waktunya sunset. Dan ini dia view dari Pantai Tanjung Kelayang. Days of thunder I hear, they come when you're near. Why must all that I touch always fall into dust? Like the ocean waters, but you only crave for solid ground. Dan perjalanan di hari kedua pun sampai di sini. Di hari ketiga atau pada keesokan harinya kami nggak jalan-jalan alias cuma nongkrong menikmati kota Belitung sambil menunggu jadwal pesawat. Nah, buat kalian yang pengen tahu estimasi biaya yang dihabisin berapa buat explore Belitung ini, aku udah buatkan video lainnya di Instagram dan juga di TikTok. Jadi buat kalian yang belum follow, jangan lupa dulu untuk follow Instagram dan juga TikTok Rudy Nazar. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.